Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, apakah Komar akan menempuh upaya hukum setelah dijebloskan ke penjara? Saya akan langsung bertanya kepada penasihat hukum Komar, Furqon Nurjaman. Selamat malam, Pak Furqon. Selamat malam, Mbak Sylvia. Pak Furqon, setelah kasasi Komar ditolak oleh MA dan Komar akhirnya dieksekusi, apakah Komar akan menempuh upaya hukum peninjauan kembali? Ya, jadi hasil diskusi kami dengan Pak Komar terakhir pada saat eksekusi, bahwa kami sedang mempersiapkan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sedang mempersiapkan untuk mengajukan peninjauan kembali. Ya. Apa pertimbangannya, Pak, untuk mengajukan PK? Karena begini, ada hal yang paling mendasar, saya kira yang harus publik juga tahu bahwa dakwaan 263 ayat 2 terkait menggunakan atau memakai surat palsu ini sangat krusial. Karena hal ini oleh Pak Komar disampaikan bahwa tidak pernah merasa melampirkan dokumen SKL atau surat keterangan lulus pada saat mendaftarkan diri menjadi rektor di Universitas Muhadi Setiabudi. Jadi memang tidak pernah membawa surat SKL itu. Nah kemudian bukti yang dijadikan dasar oleh jaksa di pengadilan bahwa SKL itu kemudian muncul. Nah pertanyaan selanjutnya yang penting juga adalah bagaimana validitas SKL ini, karena sejak Komar membawa berkas itu memang tidak pernah ada. Oleh karena itu di persidangan kami sangat meminta sebetulnya kepada majelis hakim gitu kan, supaya SKL yang ada ini kemudian diuji melalui laboratorium forensik. Karena memang faktanya juga dalam persidangan itu SKL dinyatakan hilang dari kampus, dari arsip kampus gitu ya. Karena pada waktu itu diambil oleh Pak Komar untuk mengurus NIDN. NIDN itu nomor induk dosen nasional yang diurus melalui temannya, salah satu kampus di Cirebon. Begitu Mbak. Pak Furqon, yang saya baca Anda mengatakan bahwa Komar ini tidak membuat SKL surat keterangan palsu, tapi menggunakannya. Itu maksudnya bagaimana itu, Pak? Iya, jadi pasal 263 itu ada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 kaitannya membuat dan ayat 2 itu menggunakan. Nah, yang sampai hari ini pembuat itu tidak diketahui siapa. Tidak diketahui siapa. Nah, Pak Nurul Komar ini dinyatakan bersalah pasal 263 ayat 2. Menggunakan atau memakai surat palsu itu. Baik. Pak Furqon, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Komar menyatakan bahwa sudah menerima keputusan ini dengan senang hati dan keluarga pun sudah ikhlas. Nah, tapi ternyata tetap akan menempuh upaya hukum mengajukan PK. Jadi berarti ini belum selesai, akan kembali lagi mengajukan upaya hukum yaitu PK. Ya, jadi yang dimaksud menerima ini adalah menghormati mekanisme prosedur bahwa tahapan dari proses pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, kemudian kasasi itu ditolak, selanjutnya adalah proses eksekusi. Ini yang diterima sebagai sebuah prosedur. Tapi bahwa masih ada ruang-ruang, ada peluang, ada upaya hukum yang sangat memungkinkan untuk digunakan kembali, maka ini yang coba akan kami tempuh, Mbak. Gitu tetap. Baik, Pak Furqon, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami akan kembali melanjutkan perbincangan mengenai kasus pemalsuan surat keterangan lulus S2 dan S3 komedian Nurul Komar. Saat ini saya masih bergabung dengan kuasa hukum Komar, yaitu Furqon Nurjaman. Pak Furqon, kita lanjutkan kembali setelah tadi Anda mengatakan bahwa Komar ini akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Apa bukti baru yang akan disertakan dalam proses pengajuan di Mahkamah Agung untuk PK? Jadi sampai hari ini kami berpandangan bahwa alat bukti yang ada di persidangan saat ini
yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan bersalah Pak Komar itu diduga palsu barang buktinya yang di persidangan ini. Oleh karena itu, kami berharap dengan alat bukti yang nanti kami sampaikan akan membuktikan bahwa sebetulnya SKL itu adalah ciptaan-ciptaan orang yang memang tidak bertanggung jawab untuk menjerat Pak Komar gitu kan. Sehingga diharapkan ini membuka mata publik, khususnya pengadilan tentunya Mahkamah Agung, agar lebih cermat, teliti, dan hati-hati. Mengapa demikian? Ini mengingat SKL ini tidak pernah diuji laboratorium forensik. Apakah ini memang hasil print out misalnya, ataukah hasil scanner, atau hasil seperti apa yang memang tidak diketahui. Oleh karena itu, karena Pak Komar merasa tidak pernah membawa ini ke dalam satu berkas ini untuk mendaftar, maka kami berpandangan bahwa SKL ini dibuat-buat. Gitu, Mbak. Sebentar Pak Furkon, berarti Anda menuding bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan itu palsu? Sejak semula kami concern dengan itu. Kami bertanya berkali-kali Pak Komar apakah melampirkan ini ketika mendaftarkan menjadi rektor. Tidak. Saya tidak pernah tahu. Dan memang bisa dicek, itu SKL dibuat tahun 2016. Sementara permintaan menjadi rektor itu baru 2017. Nah, oleh karena itu saya pikir SKL ini lebih dulu ada. Jadi tidak nyambung dengan permintaan. Jadi Pak Komar tidak mungkin mempersiapkan SKL sementara permintaan menjadi rektor itu 2017. Dan kemudian saksi di persidangan juga menyatakan ketika dikonfirmasi salah satu alat bukti yaitu daftar riwayat hidup, menyatakan bahwa betul ini daftar riwayat hidup, hanya fisiknya, isinya bukan seperti yang saya siapkan untuk Pak Komar, kira-kira begitu. Baik, tapi kalau kita lihat dari perjalanan kasusnya ini Pak Furkon, dari mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan sampai kasasi di MA, dari pengadilan negeri malah hukumannya diperberat ketika di pengadilan tinggi menjadi 2 tahun penjara. Apakah nanti ketika mengajukan peninjauan kembali juga sudah dipertimbangkan risiko mengenai siapa tahu hukumannya akan diperberat? Ya, tentu kalau peninjauan kembali tidak akan lebih berat. Paling tidak sama atau bisa lebih ringan untuk peninjauan kembali putusannya. Jadi memang kami sudah mempertimbangkan betul apabila bukti-bukti untuk membantah bahwa SKL itu palsu, insya Allah segera kami ajukan. Oke, kapan prosesnya akan dimulai Pak? Kapan Anda akan mulai mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung? Ya tentu kami pertama ingin memastikan bahwa apa yang kami nanti sampaikan di pengadilan itu firm, Mbak. Gitu, karena ini terkait bukan saja mengenai surat, tapi juga mengenai saksi. Nah ini kadang-kadang kami punya kendala-kendala di lapangan, misalnya saksi enggan untuk datang ke pengadilan bersaksi. Padahal ini penting artinya. Saya kira itu semua kalau memang kemudian sudah bisa terlewati, sudah bisa dipastikan, saksi siap secara mental, kemudian bersaksi di pengadilan, ya kami langsung ajukan permohonan itu. Baik, terima kasih atas keterangan Anda. Kuasa hukum Komar Furkon Nurjaman telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.